Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, untuk mula puaka session hari ni, kita ada para pelakon untuk filem Sayap-Sayap Patah. Hai guys. Hai. Apa khabar semua, sihat? Baik. Sehat, baik. Alhamdulillah. Alright, untuk mulakan sesi mula puaka session ini, kami mahu tahu 3 filem kegemaran anda. Saya suka pertama Taxi Driver, Robert De Niro tahun 76 kalau nggak salah. Kedua suka sama actingnya Sean Penn di I Am Sam. I Am Sam itu suka. Yang berikutnya ada ini film wajib yang setiap tahun harus saya tonton paling nggak setahun sekali. Godfather. Yang pertama itu film animasi favorit aku dari aku single sampai punya anak itu The Good Dino. Itu sampai diturunin ke anak gue. Karena gue ngerasa anak gue sekarang kayak Spot, kayak si. Iya sih. Iya. Gitu kan. Akhirnya kejadian punya. Terus yang kedua gue suka Forrest Gump. Forrest Gump. Iya. Dan yang ketiga itu sebenarnya gue suka Narnia. Narnia awal-awal 1, 2 itu saya suka. Ketiga? Oke lah, ada yang udah operasi Okay. hidup. Apa ya? Ada yang si cewek kan, ada yang udah. Kalau saya suka Pretty Woman. Walking down the street. Pretty Woman 1, kedua Sixth Sense. Itu menurut saya itu horor yang paling menyenangkan, tapi nggak setan-setanan. Ketiga, Biarkan Bintang Menari. Filmnya sendiri. Itu pengalaman saya main film pertama. Iya. Bekas di hati. Oke. Silakan. Kalau saya suka dengan satu tokoh Indiana Jones yang pertama. Terus kedua film kartun Kung Fu Boy, animasi. Terus yang ketiga ada film di Indonesia, di TV Indonesia. Judulnya adalah Little House in the Prairie, on the Prairie. Itu suka. Zaman dulu saya kecil itu nonton. Alright. Soalan yang seterusnya, kita skip lah. Kita pergi ke soalan yang lebih berat dahulu. Okay? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Okey, difahamkan filem Sayap-Sayap Patah ini merupakan kisah percintaan di antara dua pasangan suami isteri yang husbandnya merupakan polisi. Ya. Okey, polisi. Yang membanteras teroris. Apabila sebut sahaja teroris itu adalah satu benda yang sangat sensitif yang dipaparkan di dalam filem. So, tentang censorship di antara Indonesia dan juga Malaysia, apakah pandangan para pelakon semua tentang perbezaan censorship di antara Indonesia dan juga Malaysia? Seperti mana yang kita tahu, di Malaysia memang banyak gila kena cut. Even filem-filem yang tidaklah terlalu teruk sangat pun kena cut juga. So apa pandangan pemain-pemain daripada Indonesia ni? Pandangan, yalah, kamu sudah bikin filem yang sangat seluruh hati, dah sampai di Malaysia kena cut. So apa pandangan diberikan dulu? Silakan. Mengenai perlu apa enggaknya satu badan censorship atau emang apa yang badan penapisan ya di Malaysia ini sendiri, menurut saya itu balik lagi ke regulasi negaranya. Tapi tentang kadar censorshipnya itu sendiri, di mana perlu dikat apa enggak, itu mesti melihat juga. Maksudnya orang yang di lembaga itu harus tahu sosiologis, antropologis, dan perkembangan budaya masyarakatnya. Karena ketika masyarakat udah berkembang tapi gaya nyensornya masih zaman dulu, kasihan masyarakatnya. Jadi benar-benar mesti harus ada indikatornya. Ketika masyarakat udah berkembang, itu pun udah mesti melebarkan garis-garisnya gitu loh. Jangan tetap di situ aja. Jadi harus bersifatnya lebih dinamis. Kalau menurut saya. Gitu. Kalau aku misalkan mohon maaf ya, misalkan kalau di sini masih banyak sensor, nonton di Indonesia aja. Betul. Ya benar, aku baru saja balik daripada Jakarta. Oh ya, nonton apa? Jaya Langkung. Oh gitu. Iya. Kalau saya sangat menghargai perbedaan, karena kan kita masing-masing negara, walaupun kita satu rumpun, tapi kan tetap punya kultur masing-masing gitu ya. Itu aku sangat menghargai. Ya cuman kalau seandainya emang seperti gue bilang tadi, tergantung dari kebijaksanaan dari negara masing-masing untuk peraturan di filmnya sendiri gitu loh. Kalau aku sih seperti itu. Kalau saya sebenarnya censorship itu kan untuk menentukan batas usia ya, yang bisa nonton film ini. Jadi diharapkan pada saat kita sudah bilang bahwa ini bisa ditonton di 13 tahun, berarti harusnya lembaga itu benar-benar tahu 13 tahun range-nya siapa dan
sampelnya siapa, udah tahu bisa dikatakan itu sudah mewakili. Tapi jangan asal gitu loh. Karena menurut saya beberapa item-item yang dibilangnya 13 tapi isinya juga bukan 13, banyak juga. Nah, itu kan jadi nggak fair. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya dari lembaga sensor maupun penghabisan itu fairness dari pengadegan yang sifatnya kok ini boleh, ini nggak boleh. Dan itu yang sering terjadi dilema seperti itu, dan moga-moga kita sebagai pemain film atau pelakon film di Indonesia, kita berharap bahwa pada saat kita dipercayakan untuk melakonkan sesuatu, itu nanti udah ada badan lain yang mengawasi ini untuk rating keberapa, untuk rating umur keberapa, jadi supaya kita juga tidak dalam tanda kutip merasa kecewa pada saat lah ternyata adegan yang berat itu tidak ada, padahal kita harusnya diajak komunikasi. Itu fairness yang harus penting sih. Oke, contoh ya, di Malaysia kami tidak dibenarkan untuk menggambarkan orang-orang yang ternama ataupun polis di dalam bentuk yang negatif. Ya, inilah orang-orang yang bekerja dengan kerajaan tidak boleh beranggapan negatif. So, di Indonesia, apakah benda yang telah di-cut yang bagi anda semua tidak masuk akal apabila di-cut? Yang paling pelik lah bagi you guys di Indonesia, film-film yang di-cut. Dari sisi saya, yang pengalaman sebenarnya di blur. Maaf kata, kadang-kadang ada kostum yang terbuka, itu di blur, itu menurut saya sih agak ridiculous. Menurut saya itu agak ridiculous. Lebih baik data yang mendingan nggak usah disuruh pakai baju itu gitu loh. Karena itu mengganggu sebuah lakon yang diperankan, karakternya memang seperti itu, bukan justru orang melihat ke blurnya itu gitu. Iya, malah jadi berpikir jelek. Lagi-lagi membiarkan penonton lagi apa yang belakang kaburan itu dia akan tengok di cetak rompak. Karena ada satu masa juga di perfilman kita sama sekali tidak ada, biasa aja, dan itu membuat kita ngelihat bahwa kedewasaan orang yang nonton jadi ngelihat oh biasa aja sih. Semakin ditutupi kesannya jadi kayak karena segala sesuatu yang dilarang kan toh akhirnya bikin orang jadi penasaran, curious. Itu sebenarnya prinsip dasarnya itu. Makin dilarang kayak kita makin ngerasa kita happy bisa mendobrak itu gitu loh. Tapi semakin kita lebarin pagernya, semakin orang akan beranjak dewasa. Itu mungkin beda-beda ya, ini pendapat saya. Thank you so much untuk jawapan yang sangat bernas itu. Okay, untuk soalan nanti kita patah balik. Kita patah balik tentang filem Sayap-Sayap Patah. Boleh ceritakan sedikitlah tentang filem apakah ini? Okay, selain daripada perannya adalah Nicholas Saputra dan juga Ariel Tatum. Bagaimana berlakon dengan mereka ini? Adakah seronok berlakon dengan mereka? Kita mulakan daripada kiri dulu. Oke. Film Sayap-Sayap Patah ini film yang luar biasa buat saya pribadi, karena di sini saya berkesempatan kerjasama dengan produser dan sutradara yang beda dengan film sebelumnya. Pada dasarnya apa yang kita dapetin setelah kita ada di belakang layar, sebelum kita syuting kita ngobrol sama pelakon-pelakon ini, ngerasa ada satu chemistry gitu, kuat banget bahwa kita saling mendukung untuk memerankan lakon-lakon yang ada di dalam Sayap-Sayap Patah. Begitu juga Nicholas, begitu juga Ariel, begitu juga Poppy, Iwa, sampai Aryo, sampai yang mungkin yang tadinya nggak ada, kita bisa sama-sama create untuk menjadi sesuatu tampilan yang bagus. Dan inilah yang pertama kali saya sebagai pemain di film ini ngerasa mendapat satu apresiasi. Dan ini film kompleks, dari drama ada, actionnya ada, thrillernya ada, dan makanya buat saya ini luar biasa, apalagi mengangkat satu tema yang sifatnya ada kenyataan yang terjadi di Indonesia gitu. Menyambung tadi omongan Nugi ya betul, dan ini juga, tapi walaupun emang kita action, diangkat juga sisi kemanusiaannya. Seperti si Nicholas ini, walaupun dia seorang densus, tapi di balik seragamnya itu dia adalah seorang suami dari istri yang cantik, seorang calon ayah, segala macam itu juga diangkat gitu. Nah, untuk proses syutingnya juga ya seperti Nugi bilang tadi, emang benar-benar kita kerja sama tim gitu loh. Kita seperti kayak auto equalizer gitu loh. Ada yang maju, ada yang mundur, ada yang, jadi kita saling menjaga gitu loh. Dan aku selalu punya pendapat bahwa kalau seandainya kita pengen hasilnya maksimal di hasil filmnya, itu tergantung dari workshop sama ruang tunggu. Kita bisa menjaga chemistry itu. Karena ketika itu pas kita di depan kamera dapat, ditambah emang Rudi Sudjarwo adalah sutradara yang sangat handal untuk nanganin orang-orang kayak kita gitu. Ini kita musisi semua.
Iya, ini anak Musik- band. Anak Kita band anak semua. band. Tapi kan nyanyi juga. Kalau dibilang pengalamannya itu luar biasa banget karena aku ngerasain balik lagi kerja sama Mas Rudi Sudjarwo yang dimana beliau adalah sutradara pertama di film pertama aku. Jadinya kan setelah Mas Rudi hilang, aku pun juga hilang, tiba-tiba ketemu lagi di sayap-sayap patah. Terus dengan kondisi yang udah berbeda juga, terus dipertemukan dengan aktor-aktor yang sangat luar biasa. Aku baru pertama kali main sama Niko, orang kita juga baru sama-sama ketemu di sini kan. Terus kalau dibilang chemistry-nya dapet, kita ngobrolnya enak semuanya. Terus kayak saling support satu sama lain lah gitu. Jadi nggak yang kayak gap-gapan gitu. Bener. Kasih jelas penjelasan gap-gapan itu. Tidak ada pagar-pagar gitu loh. Ya, betul. Tidak ada sekat-sekat Betul. gitu. Jadi kayak kita ini kok kenapa jadi 3? Kamu mana? Gue disensor, masuk lembaga penaspisan tadi. Hilang. Iya, ini film yang luar biasa. Saya sendiri bukan orang yang main film jam terbangnya banyak seperti kawan-kawan di sini, tapi di sini yang tadi bilang Aryo bilang, Nugi juga bilang, Poppy bilang, di sini ketika kita udah ketemu itu di sini udah sifatnya kita satu tim. Nggak ada yang gue maju sendiri, kita saling ngejaga, itu kata-katanya. Dan satu hal lagi, yang namanya film itu bukan dimulai ketika lagi eksekusi, baru belajar nih di sini. Rudi Sudjarwo juga menerapkan di sini. Film itu bukan dimulai ketika lagi eksekusi di kamera, tapi di sebelumnya, pre-production. Itu di situ perlakuan pre-production yang gue lihat di sini, yang saya lihat di sini tuh bener-bener detail, bener-bener menggali setiap lakon-lakon ini. Jadi bukan sekedar reading baca, A, B, C, D, E, I, nah, langsung. Setiap orang emang diharapkan di situ menghidupkan lakon, mulai dari pre-production, dari reading. Jadi ketika Dilalah juga pemain-pemainnya juga di sini punya passion yang sama. Dilalah juga di ruang tunggunya juga kita nggak ada yang apa ya? Asik sendiri. Asik semuanya. Jadi ketika di depan kamera, bam, keren semuanya. Berikan satu sebab mengapa penonton di luar sana perlu tonton filem Sayap-Sayap Patah ini. Mengapa penonton di luar sana harus nonton Sayap-Sayap Patah? Karena enggak. Di sini film ini kita berbagi empati, berbagi inspirasi dengan perspektif yang berbeda. Ini satu genre yang buat gue unik, buat saya itu unik. Bukan seperti genre yang kebanyakan edar. Satu genre yang emang bisa dibilang rare, tapi justru menarik banyak orang buat nonton. Itu ya karena itu tadi, film ini membagikan empati, cerita, inspirasi dengan cara yang berbeda. Gue nggak bilang lebih baik, ini berbeda. That's why you have to watch it. Oke. Kalau menurut aku sih film ini jadi kayak kasih sudut pandang lain. Kita biasa menilai kayak aparat kepolisian, kayak Densus gitu, kayak dari kulitnya aja. Tapi di sisi lain mereka juga adalah manusia sama seperti kita, yang punya istri, yang punya suami, yang menjadi calon ayah, menjadi calon ibu, sama kita. Itu cuma pekerjaan mereka, tapi dedikasi mereka tuh luar biasa. Jadi kita di film ini tuh ngasih lihat bahwa sampai segitunya mereka menjadi abdi negara, itu sih menurut aku. Pokoknya datang saja ke bioskop, nikmatilah. Jangan lupa buat tisu. Nah, kalau saya mengajak teman-teman di Malaysia khususnya untuk nonton Sayap-Sayap Patah, karena dari hasil kemarin kami tampil di Indonesia, semuanya mengatakan bahwa setelah keluar dari bioskop itu ada refleksi kepada kehidupan itu sendiri, dan ini menurut saya baik karena hasilnya membawa kita dalam sebuah bentuk yang lebih baik dan lebih damai. Nonton Sayap-Sayap Patah. Cakep. Ya. Alright, itu saja untuk hari ini. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa untuk saksikan Sayap Patah di Power Berdekatan anda pada 13 Oktober ini. Okay? Thank you so much. Jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.